Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman semua penghobi pisomania semuanya, kesempatan kali ini saya akan memberikan tips sedikit bagaimana caranya untuk ternak beranjangan. Saya ngawali ternak beranjangan itu belum lama teman-teman, itu dari bulan Desember kemarin, akhir bulan Desember, tepatnya kurang lebih itu tanggal 27 Desember tahun 2022. Saya mengawali ternak beranjangan itu cuma satu pasang, itu jantannya parva, betinanya java. Betinanya sepertinya lagi di sarang. Saya beli langsung ke Purwokerto atau ke Banyumas, langsung ke tempat yang penangkarnya yaitu saudara Hasan TNT Banyumas, karena beliau memang sudah lama menjalankan ternak itu beranjangan dari tahun 2015. Jadi sudah cukup lama beliau, sekitar 8 tahun menjalani ternak beranjangan. Saya ngambil satu pasang materi dari beliau, dari Hasan TNT. Cuma saya bukan ngambil jenis java, cuma silangan java sama parva, betina java, jantannya parva. Ini desain kandang saya, jadi kandangnya cukup simpel untuk kandang beranjangan. Kandang beranjangan itu cukup simpel, saya cuma menggunakan kandang labet, terus ini saya kasih tutup pakai papan. Ini papan, terus di atas papan ini saya kasih batu apung 2, ini saya tempelin di papan. Ini gunanya batu apung adalah untuk bertengger atau untuk nangkring burung beranjangannya, karena memang burung beranjangan senang nangkring di atas, di atasnya seperti itu. Nah, ini kedua fungsi papan ini adalah untuk melindungi sarang. Nah, itu langsung masuk sarang betinanya, kalau memang dibuka kadang masuk sarang. Ini ya, langsung masuk sarang. Jadi cukup simpel, itu kandang beranjangan. Jadi cukup simpel, cuma menggunakan kandang labet pun jadi. Saya beli 2022 bulan Desember akhir itu, alhamdulillah langsung bertelur. Di bulan Januari itu langsung bertelur. Saran Hasan TNT, kalau memang udah bertelur, misalnya udah bertelur 2, itu jantannya langsung dicabut, langsung dipisah. Tapi karena memang belum rezekinya, waktu itu jantannya lepas, ya, akhirnya kan betinanya nggak mau angrem, Terus akhirnya kan sayang, betinanya itu nganggur, nggak dibeliin jantan. Akhirnya saya tanya lagi sama Om Hasan TNT, jantan parva yang dewasa, yang sudah siap dijodohkan ada nggak? Alhamdulillah di tempat beliau ada, itu jantan siapan usia sekitar 5 tahun itu, karena memang udah hasil tangkapan hutan, tapi memang udah dipiara lama, jadi udah lumayan jinak. Akhirnya saya beli ke sana, langsung saya pasangkan itu di bulan Februari akhir itu, alhamdulillah langsung jodoh. Pertengahan Maret alhamdulillah nelor, alhamdulillah itu langsung nelor. Itu kan karena nggak ketahuan, telurnya yang satu dipatok, terus kebetulan yang satu telurnya itu nggak disarang, belum sempat kepatok. Itu telurnya di dekat sini, di dekat air minum itu ada bergeletak telur satu, nggak dipatok sama jantannya. Kalau memang untuk beranjangan, kalau memang udah telur, rata-rata itu jantannya harus dicabut. Kadang soalnya beranjangan itu ada yang mau angrem, ada yang enggak. Makanya kalau kita udah punya beberapa pasang beranjangan, kita harus siap-siap inkubator atau harus siap-siap burung lain untuk babuan. Kebetulan saya sediakan babuan jenis kenari itu. Akhirnya telur yang satu saya ambil, itu saya titipkan di kenari. Itu alhamdulillah itu cuma satu, itu dititipkan di kenari, netas. Akhirnya sampai sekarang udah kisaran usia sekitar 12 hari lah.
lagi saya lolos sekarang. Kemarin saya ambil dari kenari itu sekitar usia 7 hari saya ambil, saya lolos sendiri sampai sekarang udah mulai saya lolos pakai full. Jadi ini super simple kandangnya. Ini terus mengenai pakan, untuk pakan harian itu pagi-pagi harus kita kasih kroto kalau ada. Kalau nggak ada kroto ya kasih ulet Hongkong atau ulet kandang. Terus sama biji-bijian ini. Kalau bijiannya cuma kena resep, sampai kelihatan. Biji-bijiannya cuma kena resep. Jadi makanan hariannya itu kroto sama jangkrik. Kalau ini kasih tambahan ulet Hongkong itu sekitar 15 biji. Ini jadi saya ngasihnya pakan cuma sedikit-sedikit. Ini paling sekali kasih pakan itu sekitar 10-15 ekor jangkrik yang masih muda langsung dikasihkan. Jadi nanti kalau habis kita tambah, kalau belum habis ya nggak ditambah. Jadi kalau langsung dikasih pakan, kalau ngasih pakan sedikit-sedikit jadinya otomatis kan burung itu lebih ini lebih jinak nantinya, karena sering kita buka kandang, sering kita ganggu, justru dia malah akan lebih jinak daripada ngasih pakannya sekaligus jarang kita tengok. Terus letak kandang ini harus tingginya sedada minimal, jangan di bawah kalau untuk beranjangan. Terus syarat utama harus kena matahari langsung. Pokok utama ternak beranjangan itu harus kena panas. Tuh. Jadi begitu, jadi cukup simpel, perawatan sehari-hari juga cukup mudah. Terus pakannya juga cukup irit untuk jenis beranjangan. Saya berani menjelaskan demikian karena memang ke teman-teman saya berani ngasih tip ke teman-teman ternak-ternak beranjangan, karena saya ngawali baru dari bulan Desember. Alhamdulillah sekarang bulan April awal itu, jadi akhir bulan Maret alhamdulillah beranjangan sudah meretas. Ini kalau kita lihat kita lolos. Ini usia sekitar 12 hari, mau 13 hari, udah lumayan ini, jadi nggak bisa dikeluarin lolohnya di kandang. Nah ini lolohnya jadi cukup mudah, cara ngeloloh beranjangan ini lolohnya udah pakai fur. Kalau usia 0 sampai 8 hari saya ngelolohnya pakai proto. Kalau untuk udah usia 8 hari ke atas itu pakai fur. Ini seperti ini. Jadi kalau udah umuran segini nih ngelolohnya ini 2 jam sampai 3 jam sekali. Jadi ngelolohnya juga cukup mudah, nggak pakai sepet, ngelolohnya cuma pakai bambu diserut sedikit, ini bambu dilancipin, jadi lebih mudah daripada pakai sepet, malah lebih mudah begini. Jadi ngelolohnya begini. Nanti kalau udah nggak mau berarti udah kenyang. Kalau masih mau kita suapin. Nah ini udah nggak mau turun, nggak mau disarang. Tadinya kan disarang itu di tengahnya itu kan sarang saya kasih tisu. Ini udah turun dari sarang usia 12 hari. Nah, jadi udah mulai nah itu kalau ya kita ngeloloh jadi cukup simpel ngelolohnya cukup 2 jam sekali atau 2 jam setengah atau 1,5 jam. Kalau memang makannya cuma sedikit ya 1,5 jam, kita loloh lagi sedikit-sedikit, malah lebih sehat untuk di burungnya. Daripada setiap 2,5 jam atau 3 jam, mendingan 1,5 jam. Kalau pas 4 itu jadi sedikit-sedikit. Jadi cukup simpel, cukup mudah. Jadi kalau di mulutnya kotor itu kita lap pakai tangan begini. Jadi untuk agar supaya interaksinya lebih dekat sama kita itu dia. Jadi harus kita pegang mulutnya, kita bersihkan pakai tangan. Jadi agar supaya lebih jinak dia. Soalnya beranjangan kalau kita loloh udah bisa makan sendiri, terus kita nggak perhatikan pun bisa gagal jinak. Jadi kalau udah bisa makan pun harus kita sekali-kali kita suapin pakai jangkrik supaya dia tetap jinak sampai dewasa. Jadi kalau kita
lepas loloh terus kita diemin, cuma kita kasih makan, kita sediain pakan, itu pun nggak bisa jinak dia. Oke, begitu teman-teman tip dari saya mengenai ternak beranjangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila teman-teman kurang jelas, mungkin penjelasan saya tadi belepetan, kurang begitu jelas, bisa tanya-tanya melalui kontak WA saya, yaitu 0821 3752 9376. Bagaimana caranya ternak beranjangan, itu sedikit berbagi tip kepada teman-teman yang sekiranya pengen minat ternak burung beranjangan. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol, bisa sharing-sharing, bisa saling berbagi ilmu, karena juga saya memang masih awam, masih pemula, tapi alhamdulillah di tempat saya nggak butuh waktu lama, cuma cukup makan waktu 3 bulan sudah produk. Itu pun ganti jantan 2, karena jantan yang pertama itu lepas sih. Alhamdulillah ganti jantan kedua juga langsung jodoh, pas kebetulan memang rezekinya itu langsung jodoh. Jadi alhamdulillah akhirnya jadi menyebabkan produk itu. Jadi walaupun cuma netes satu ekor, tapi intinya sudah produk. Berarti kan burung beranjangan walaupun ini udah mulai nyaman di kandang bagus BR. Oke teman-teman, begitulah tip dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.